Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul dan bermuajahah tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita suatu kisah, yaitu kisah tawakalnya seekor semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Sulaiman alaihi salam dengan memberi mukjizat dapat berbicara dengan hewan. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan seekor semut dan berkata, "Berapa rizki yang kamu butuhkan selama 1 tahun ini?" Lalu sang semut menjawab dengan sebutir gandum. Hanya sebutir gandum. Nabi Sulaiman hampir tidak percaya. "Ya, hanya sebutir gandum," sang semut menegaskan. Lalu suatu ketika Nabi Sulaiman menempatkan seekor semut tadi di tempat yang tertutup dan memberikan 1 butir gandum untuk kebutuhan sehari-harinya. Setahun kemudian Nabi Sulaiman membuka wadah tertutup tersebut dan beliau melihat gandum masih ada separuh dan semut tersebut terlihat sehat-sehat saja. Beliau berkata kepada semut, "Engkau bilang jatahmu sebutir gandum setahun, mengapa masih ada separuh setelah setahun ini?" Lalu sang semut menjawab, "Jika aku di luar sana, Allah yang menjamin rizkiku dan aku bertawakal kepadanya. Allah tidak akan pernah lalai dengan rizki bagianku. Maka dari itu aku hanya memakan separuh dari jatahku. Karena aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku selama 1 tahun ini, karena aku memakan separuh dari jatahku. Kalau engkau lalai dengan jatahku." Lalu Nabi Sulaiman bersujud dan mengucap kalimat pujian atas kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sabar itu yang terbaik. Menurut Raghib Al-Asfihani, sabar itu adalah menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang tidak dapat memberi akal dan syafaat. Dan sabar adalah ilmu tingkat tinggi yang hanya dimiliki
oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia mempunyai dua tipe. Yang pertama, bersabar dengan berkeluh kesah, dan yang kedua, mampu bersabar atas ujiannya. Dan bersabar itu bermacam-macam, yaitu selalu ada yang bersabar dengan pasrah, dan justru ada yang bersabar dengan cara memperbaiki diri sendiri. Karena tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ia melakukan sesuatu terhadapnya. Sehingga selain bersabar, kita dapat mencoba untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri sendiri. Ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, maaf, dan lelah, ujian tersebut lebih berat daripada ujian fisik dan ujian harta, termasuk ujian rasa benci. Terkadang itu menjadi ujian buat kita. Kenapa terkadang sabar itu membuat kita mengabaikan hal-hal dan nilai-nilai yang dapat kita pegang sebagai kebenaran, dan mengabaikan batasan-batasan syariat, sehingga kita tidak disebut dengan orang yang beriman. Dalam pembukaan Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan mereka adalah orang yang munafik. Apa itu munafik? Yaitu orang yang selalu mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman, tetapi dia tidak pernah beriman. Salah satu buktinya adalah dia tidak pernah menahan kesabaran ketika ia mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar sabar itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk mencari kaca pembesar ataupun mencari kesalahan orang lain dan aib orang lain. Tetapi semakin kita bisa bercermin untuk menemukan aib dan kesalahan diri kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki ilmu agama yang lebih, tentunya kita bisa mengetahui ayat dan hadisnya. Semakin kita punya cerminan untuk menilai diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri, bukan mencari kaca pembesar untuk memperjelas aib dan kesalahan orang lain. Jika ingin menilai diri sendiri, kita sebagai orang munafik ataupun orang beriman, maka lihatlah diri kita sudah bisa menahan kesabaran atau belum, terutama dalam masalah ego, emosional, marah, maaf, lelah, benci, dan lain sebagainya. Sudah bisa bersabar atau belum? Dan di situ kita bisa melihat kita sebagai seorang mukmin atau munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, yang artinya, kalau tidak pernah sabar sama sekali di dalam masalah ego dan emosional, maka berarti kita tergolong di antara orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma hum bimu'minin, yang artinya mereka bukan orang yang beriman. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, yang artinya mereka adalah orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Maka lihatlah sesering apa kita bersabar terhadap emosi kita. Maka belajarlah untuk bersabar. Sabar ketika marah, sabar ketika lelah, dan lain sebagainya. Dan jadikanlah kesabaranmu itu seperti kayu gaharu yang semakin terbakar, maka akan semakin semerbak bau wanginya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, bersabarlah wahai orang yang beriman,
maka akan indah pada waktunya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo-monggo kita ngraosaken puji dalah syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan saha karahmatan sehingga kita saged makempal wonten ing papan dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat saha salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun ing yaumil kiamah samangke. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul pentingnya ikhlas dalam beribadah dan beramal saleh. Ikhlas. Pengertian ikhlas terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Ikhlas secara bahasa yaitu berarti bersih dari kotoran. Secara istilah yaitu niat mengharap ridha Allah dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lainnya. Ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh yaitu melakukan suatu amal kebaikan dan dalam melaksanakannya ditujukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus ikhlas dalam beribadah dan beramal saleh? Karena ikhlas akan membuat jiwa kita menjadi lebih mandiri dan hati kita akan menjadi lebih tenang. Jika kita ikhlas dalam melakukan suatu amal kebaikan, maka yang kita pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW pernah mengingatkan Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, maka sia-sia di mata Allah. Maka sangat rugi bagi orang-orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Maka kesimpulannya adalah marilah kita membangun rasa ikhlas dalam beribadah dan beramal saleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.